Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di sini saya akan melanjutkan materi pada bagian atau bab usaha dan energi, tapi yang saya akan bahas bagian ini atau di video kali ini adalah tentang energinya. Oke, energi. Energi secara definisi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja atau melakukan usaha. Nah, di sini energi yang akan kita bahas di bagian ini hanya dibatasi pada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Sebenarnya mungkin kalau kalian menggunakan beberapa literatur buku yang lebih advance, yang lebih meminta kalian mengeluarkan kemampuan-kemampuan terbaik kalian di fisika, mungkin atau sekolahnya kalian itu termasuk sekolah-sekolah elit yang termasuk kaliannya juga yang elit, berarti ada satu lagi energi yang akan dimasukkan ke bagian ini, yaitu energi potensial pegas. Nah, itu nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, energi potensial. Nah, ini mungkin kalian udah bahas atau udah kalian pelajari waktu SMP bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki benda akibat ketinggiannya atau posisinya. Jadi, energi potensial itu adalah energi yang tersimpan dalam benda tersebut. Nah, energi potensial itu nanti akan bermanfaat jika telah diubah menjadi ke bentuk energi yang lain. Sama seperti potensi kalian. Potensi kalian misalnya jago matematika. Nah, kalian kalau potensi kalian itu jago bagian matematika, seharusnya itu nanti bisa dimanfaatkan ketika kalian mengerjakan soal matematika. Nah, kalau potensi kalian jago matematika tapi kalian sedang membuat mie, nah, potensi kalian kan tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi nanti potensi itu hanya akan bermanfaat jika ketemu dengan waktu yang tepat, keadaan yang tepat. Seperti itu ya. Nah, sedangkan energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda akibat geraknya. Jadi ketika benda bergerak, nah di situ pula benda tersebut memiliki energi kinetik. Nah, yang terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah total seluruh energi yang dimiliki oleh benda tersebut. Jadi, kalau misalnya benda tersebut memiliki 10 jenis energi, berarti energi mekaniknya adalah total dari 10 energi 10 dari 10 energi tersebut atau ke 10 energi tersebut. Ini agak belibet nih bilangnya nih. Aduh. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Misalnya energi potensial gravitasi dan pegas. Ini yang saya maksud tadi nih. Nah, kalau energi yang dimiliki oleh benda yang berada pada ketinggian tertentu itu terhadap suatu bidang acuan tertentu. Nah, itu adalah energi potensial gravitasi. Jadi misalnya acuannya kita adalah permukaan tanah. Jadi semakin tinggi benda tersebut, maka semakin besar energi potensialnya. Tapi kalau kita ubah acuannya kita adalah tinggi tebing, sedangkan bendanya ada di bagian bawah. Berarti bendanya itu memiliki energi potensial yang bernilai negatif karena ketinggiannya juga bernilai negatif. Jadi energi potensial gravitasi itu dirumuskan ke dalam persamaan EP sama dengan MGH. Nah, mungkin kalau kalian sempat mempelajari di bagian gaya gravitasi, kan ada 4 besaran mungkin yang akan kalian pelajari waktu di hukum gravitasi Newton. Itu ada gaya gravitasi, ada kuat medan gravitasi, ada potensial gravitasi, dan energi potensial gravitasi. Nah, sebenarnya rumus dari energi potensial gravitasi itu yaitu juga yang G sama dengan yang EP sama dengan minus G M1 M2 per R. Nah, itu juga yang kita gunakan di sini MGH. Hanya saja H yang kita pakai di sini hanya tidak jauh lebih besar atau tidak ini hanya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan jari-jari permukaan bumi. Nah, kalau hanya di rumus MGH ini sudah terlalu signifikan dengan nilai jari-jari bumi yang 6.400 km itu, berarti rumus ini harus kita ganti. Kita harus menggunakan yang min G M1 M2 per R. Oke.
Jadi energi potensial gravitasi yang dimiliki benda itu bergantung pada acuan di mana ketinggian benda tersebut diukur. Nah, yang saya bilang tadi, misalnya kita berada atau acuannya kita itu adalah tebing. Kalau bendanya di bawah, berarti energi potensial gravitasinya itu bernilai negatif. Nah, energi potensial pegas itu dirumuskan ke dalam persamaan 1/2 K delta X kuadrat. Dengan delta X adalah perubahan panjang pegas. Nah, itu ya. Tidak terlalu banyak kok pembahasannya untuk energi potensial pegas, karena nanti di bagian elastisitas dan hukum Hooke itu akan kalian pelajari tentang pegas lagi. Jadi selanjutnya kita ke energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda akibat gerak benda tersebut. Nah, energi kinetik dirumuskan ke dalam persamaan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Oke, itu saja untuk video kali ini. Mungkin nanti pembahasan berikutnya akan saya hubungkan antara usaha dan energi. Jadi video ini hanya membahas tentang energi dan jenis-jenis energi yang akan dibahas dalam materi usaha dan energi. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.